Sobat Jejak Peradaban, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering jadi pertanyaan banyak orang, yaitu kenapa kitab Yahudi ada di Kristen. Yuk kita kupas tuntas sejarah dan alasannya dengan informasi kredibel yang pastinya akan menambah wawasan kamu. Dalam tradisi Kristen, Alkitab terbagi menjadi dua bagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa kitab Yahudi yang dikenal sebagai Tanakh ada di dalam Perjanjian Lama Kristen? Mari kita telusuri sejarah dan latar belakangnya. Kitab suci Yahudi, Tanakh, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Torah, Hukum Taurat, Nevi'im, para nabi, dan Ketuvim, tulisan. Kitab-kitab ini sudah ada sebelum kelahiran Yesus Kristus dan merupakan dasar kepercayaan agama Yahudi. Ketika agama Kristen mulai berkembang pada abad pertama Masehi, para pengikut Yesus yang sebagian besar adalah orang Yahudi membawa serta kitab suci mereka. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinobatkan dalam kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, tulisan-tulisan Yahudi ini dianggap sangat penting dalam tradisi Kristen awal, pembentukan Perjanjian Lama. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin gereja Kristen awal mulai menyusun kanon atau daftar kitab yang dianggap sebagai bagian dari Alkitab. Mereka memasukkan kitab-kitab Yahudi ini sebagai bagian dari Perjanjian Lama karena menganggapnya sebagai firman Tuhan yang relevan dan penting untuk memahami sejarah dan nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus. Salah satu faktor kunci dalam integrasi kitab Yahudi ke dalam Alkitab Kristen adalah Septuaginta, yaitu terjemahan kitab suci Yahudi ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta digunakan secara luas oleh komunitas Yahudi di luar Palestina dan juga oleh jemaat Kristen awal yang banyak berbahasa Yunani. Karena itu, banyak kutipan dari Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru diambil dari Septuaginta. Menurut Ensiklopedia Britannica, para bapak gereja seperti Origen dan Augustine menggunakan Septuaginta sebagai referensi utama mereka. Mereka menganggap kitab-kitab ini sebagai tulisan suci yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Hal ini memperkuat posisi kitab Yahudi dalam kanon Alkitab Kristen. Selain itu, The Oxford Dictionary of the Christian Church mencatat bahwa konsili-konsili gereja seperti Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi mengesahkan kanon yang memasukkan kitab-kitab Yahudi sebagai bagian dari Perjanjian Lama. Jadi, kenapa kitab Yahudi ada di Kristen? Jawabannya terletak pada sejarah awal kekristenan, penggunaan luas Septuaginta, dan pengakuan oleh para pemimpin gereja awal. Kitab-kitab Yahudi ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memahami kepercayaan dan nubuat yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Itulah penjelasan singkat tentang kenapa kitab Yahudi ada di Kristen. Semoga informasi ini menambah wawasan dan pemahaman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.